Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 12 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan, sebab kami tahu Allah menyatakan kebaikan-Nya melalui alam, dan itu terus-menerus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Renungan kita pada hari ini tanggal 12 Januari tahun 2022 berjudul Kebaikannya bersaksi terus-menerus. Ayatnya terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Dosa telah merusak keelokan bumi. Di atas segala sesuatu bisa terlihat bekas pekerjaan kejahatan. Namun masih banyak tertinggal yang indah. Allah menyaksikan bahwa seorang yang tak terbatas kuasanya, agung dalam kebaikan, kemurahan dan kasih, telah menciptakan bumi dan mengisinya dengan kehidupan dan kesenangan. Sekalipun dalam keadaan yang sudah rusak, segala sesuatu menyatakan hasil karya dari seniman besar itu. Kemana saja kita berpaling, kita dapat mendengar suara Allah dan melihat bukti-bukti kebaikan-Nya. Dari gemuruhnya suara halilintar yang menggelegar dan deru gelombang lautan yang tak henti-hentinya, sampai kepada lagu gembira dan paduan marga satwa di hutan, puluhan juta suara alam memuji Dia. Di darat, laut, dan udara, dengan warna-warninya yang mengagumkan, beragam dalam kontras yang semarak dan terpadu dalam keharmonisan, kita melihat kemuliaan-Nya. Bukit-bukit abadi menceritakan kuasa-Nya kepada kita. Pepohonan yang melambai-lambaikan panji-panji hijaunya di bawah sinar matahari, bunga-bunga dengan keelokan yang luar biasa menunjuk kepada penciptanya. Rumput hijau yang bagaikan permadani menutupi bumi bercerita tentang pemeliharaan Allah atas makhluk-makhluknya yang paling hina. Palung-palung laut dan kedalaman bumi menyatakan kekayaannya. Ia yang menaruh mutiara di dalam laut dan batu permata di antara batu-batuan adalah pecinta keindahan. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 373. Allah terus bekerja di surga. Dengan kuasa-Nya tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, setiap daun dan setiap bunga yang mekar. Setiap tetes hujan atau serpihan salju, setiap puncak rerumputan, setiap daun dan bunga dan semak bersaksi tentang Tuhan. Hal-hal kecil ini begitu umum di sekitar kita. Ajarkan pelajaran itu. Tidak ada yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Testimonis Jilid 8 halaman 260. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini diambil dari Kisah pasal 14 ayat 17 tentang pengalaman Paulus dan Barnabas di Listra. Saat mereka mengabarkan kebenaran, ada orang yang lumpuh sejak dia dilahirkan yang kemudian Paulus sembuhkan. Maka gemparlah kota itu dan mereka menyatakan bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa.
Para imam mereka lalu datang untuk persembahkan korban untuk menyembah Paulus dan Barnabas. Tetapi perhatikan apa yang Paulus katakan kepada mereka dalam ayat 15 yang berbunyi, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Paulus menyatakan kepada mereka bukan dia yang disembah. Paulus menyatakan agar meninggalkan perbuatan sia-sia ini, yaitu menyembah para dewa-dewa kafir, dan kembali kepada menyembah Allah yang hidup, yaitu Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah inilah yang patut disembah, bukan dia, dan menghimbau agar mereka meninggalkan perbuatan sia-sia itu, yaitu menyembah dewa-dewa. Nah, siapakah Allah yang hidup ini yang Paulus nyatakan kepada orang-orang di Listra? Namun sebelum kita lihat siapakah dia yang disebut Allah yang hidup, masih ada dalam buku Kisah sebutan lainnya yang perlu kita ketahui untuk Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Kita buka Kisah 17 ayat 24, berkata, "Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Sebutan lainnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya adalah Tuhan atas langit dan bumi. Semua sebutan ini perlu kita gabungkan karena semuanya berbicara tentang oknum yang sama. Sebab Allah yang hidup adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, Ia juga disebut Tuhan atas langit dan bumi. Nah, untuk mengetahui jawabnya, mari kita baca penjelasan daripada otoritas tertinggi, yaitu Yesus Kristus, karena dialah yang telah turun dari sorga ke dunia ini untuk menyatakannya kepada kita. Matius 11 ayat 25 berbunyi, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil." Yesus dengan sangat jelas menyatakan siapa Tuhan atas langit dan bumi tersebut, yaitu Bapanya, atau yang dikenal dengan sebutan Allah Bapa. Yesus sendiri menjawab siapa Allah yang perlu disembah dan dimuliakan, yaitu Bapanya. Nah, tadi disebutkan kembali tentang Allah yang hidup dalam Kisah 14 ayat 15. Siapakah dia? Apakah dia sama dengan Tuhan langit dan bumi? 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 menjelaskan, "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Allah yang hidup tersebut punya anak, yaitu Yesus Kristus. Tidak heran Yesus panggil dia Bapa. Jadi, Allah yang hidup itu adalah Allah Bapa, dan dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Karenanya dalam membaca renungan hari ini, Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 27 paragraf 1 berbunyi, "Allah menyaksikan bahwa seorang yang tak terbatas kuasanya, agung dalam kebaikan, kemurahan dan kasih, telah menciptakan bumi dan mengisinya dengan kehidupan dan kesenangan." Siapakah dia yang dimaksudkan? Dia adalah Allah Bapa. Dan kemana saja kita berpaling, kita dapat mendengar suara Allah dan melihat bukti-bukti kebaikan Allah Bapa. Sebab memang di dalam alam karakter Allah dinyatakan. This Day with God halaman 241 paragraf 4 berkata, "Di pohon-pohon tinggi yang indah, semak belukar, bunga-bunga, Allah mengungkapkan karakternya. Dia harus dibandingkan dengan bunga lili dan mawar dan merah muda yang paling indah. Saya senang melihat hal-hal tentang Allah di alam, karena Tuhan mencetakkan atas alam karakternya." Jelas bahwa alam menyaksikan tentang Allah. Dalam tulisan Roh Nubuat yang lain dijelaskan, This Day with God halaman 273 paragraf 2 berbunyi,
Seluruh alam memberikan kesaksian tentang pekerjaan Allah yang hidup. Alam adalah buku pelajaran kita, diberikan kepada kita oleh Allah pencipta segala sesuatu. Hal-hal alam ini tidak untuk disebut Allah. Alam adalah ekspresi dari karakter Allah, tetapi alam bukanlah Allah. Melalui ciptaannya kita dapat memahami Allah dan kasih-Nya, kuasanya dan kemuliaannya. Tetapi ada bahaya besar bagi manusia yang menyembah alam sebagai Allah. Allah Bapa memang menyatakan dirinya melalui anaknya, tetapi ada yang masih dapat kita pelajari dari alam untuk mengenal Allah Bapa. Sebab dikatakan seluruh alam memberikan kesaksian tentang pekerjaan Allah yang hidup, dan Allah yang hidup itu adalah Allah Bapa. Alam juga adalah buku pelajaran yang Bapa berikan kepada kita untuk memahami tentang Dia, khususnya tentang kasih-Nya, kuasanya, dan kemuliaannya. Dan sebagaimana yang kita sudah pelajari dalam renungan pagi tahun lalu, kemuliaan itu adalah karakternya. Berikut dijelaskan juga dalam Testimonies for the Church volume 8 halaman 260 paragraf 3. Allah lah yang menyebabkan matahari terbit di langit. Dia membuka jendela sorga dan memberikan hujan. Dia menyebabkan rumput tumbuh di atas gunung. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Apabila Ia memperdengarkan suaranya, berderulah bunyi air di langit. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Mazmur 147 ayat 16, Yeremia 10 ayat 13. Baik terbitnya matahari, turunnya hujan, salju, tumbuhnya rumput, berhembusnya angin, semuanya adalah pekerjaan Allah Bapa. Semuanya menyaksikan tentang Allah Bapa, tentang kebaikannya. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 27 paragraf 3, berbunyi, dengan kuasanya tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, setiap daun dan setiap bunga yang mekar, setiap tetes hujan atau serpihan salju, setiap puncak rerumputan, setiap daun dan bunga dan semak bersaksi tentang Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, tidak ada yang terlalu kecil di alam semesta ini yang tidak Allah Bapa perhatikan. Semuanya Allah Bapa perhatikan dan atur menurut hukum yang Dia telah tetapkan. Karena itu, pekabaran tentang kebaikan Allah disaksikan terus-menerus di alam harus kita ajarkan. Ajarkanlah tentang Allah Bapa yang menciptakan semuanya melalui anaknya dan yang mengurus semuanya agar mendatangkan kebaikan bagi manusia, ciptaannya yang termulia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar bersyukur atas apa saja yang Engkau karuniakan di alam. Entah matahari terbit, entah hujan turun, entah tumbuhnya rumput, berhembusnya angin, bahkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kami, baik yang berbuah maupun yang berbunga. Kiranya itu menjadi sukacita dan mengingatkan kepada kami bahwa Allah Bapa begitu baik bagi kami, makhluk ciptaannya yang termulia. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati ini ya Yesus untuk ingatkan kami selalu pentingnya untuk bersyukur kepada Allah Bapa di dalam Engkau. Dan ubahkan kami menjadi serupa dengan Engkau, agar pada akhirnya kami dapat berkumpul bersama dengan Allah Bapa dan Anak-Nya. Tolong kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.